Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la takhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Amma ba'd. Ihwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan. Dan di antara kenikmatan tersebut Allah Tabaraka wa Ta'ala hadirkan kita di majlis yang penuh barokah ini, majalis dari majelis yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, majelis ilmu yang di dalamnya dibacakan ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala, hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majelis yang dibanggakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, majelis yang dipenuhi oleh malaikat-malaikat Allah yang mulia. Salawat beserta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Jamaah yang Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari 40 majlis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita masih dalam pembahasan di antara hak al-Mustafa, hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini muallif rahimahullah membawakan hak yang keenam dari hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah membesarkannya, memuliakan beliau sallallahu alaihi wasallam, baik itu ketika hidupnya ataupun setelah matinya sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga kata muallif rahimahullah termasuk di antara hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang banyak dilalaikan oleh manusia, banyak dilalaikan oleh umatnya. Muallif membawakan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Fat ayat 8 sampai 9. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwakkiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Sesungguhnya kami mengutus engkau sebagai saksi, sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa tu'azziruhu, dan menguatkan agamanya, wa tuwakkiruhu, dan membesarkannya, wa tusabbihuhu bukratan wa asilah, dan bertasbih kepadanya di waktu pagi dan petang. Berkata Ibnu Sa'di rahimahullahu ta'ala anhu, makna dari firman Allah Tabaraka wa Ta'ala tu'azziruhu wa tuwakkiruhu, yaitu menguatkan Rasulnya dan membesarkannya. Maksudnya di sini adalah mengagungkan Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan melaksanakan hak-hak beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dimaksud dengan tu'azziruhu wa tuwakkiruhu, yaitu menguatkan dan mengagungkan serta memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan hal ini jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengagungkan Rasulullah, memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dipraktekkan oleh para sahabat yang mulia ridwanullah alaihim jami'an. Mereka telah membesarkan, memuliakan, menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mestinya. Yang mana para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, di antara bentuk pemuliaan mereka kepada Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mereka apabila mendengarkan Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara, mereka dengarkan. Mereka menundukkan kepalanya, memuliakan Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai seolah-olah di atas kepala mereka tersebut terdapat burung. Ini subhanallah bentuk takzim, bentuk pemuliaan yang besar dari para sahabat ridwanullah alaihim jami'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka dengarkan betul sewaktu Rasulullah SAW menyampaikan hadis-hadisnya. Mereka dengarkan betul. Tidak mereka mencela Nabi yang mulia Muhammad SAW, tidak mereka meninggikan suara di hadapan Nabi yang mulia SAW. Bahkan disebutkan sampai seolah-olah di atas kepala mereka ada burungnya. Ada burung yang bertengger diam di kepalanya. Saking khusyuknya mereka mendengar Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usamah bin Suraik, beliau menuturkan sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala anhu. Usamah menceritakan bagaimana kondisi para sahabat ridwanullahu alaihim jami'an ketika mereka berada di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, kunna julusan 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam ka'annama 'ala ru'usina tayru la yatakallamu minna mutakallimun. Dahulu kami bermajelis, duduk di majelis Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka'annama 'ala ru'usina tayru, seolah-olah di atas kepala kami bagaikan ada burungnya. Kata Usamah radhiyallahu taala anhu, seolah-olah di atas kepala kami ada burung. La yatakallamu minna mutakallimun, sehingga tidak ada satu pun dari kami yang berbicara. Begini keadaan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an ketika mereka menghadiri majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka dengarkan betul apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya mendengarkan dengan khusyuk apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ketahui semua jamaah yang dimuliakan Allah Taala, hadanallahu wa iyyakum, semoga Allah memberikan hidayah bagi ana dan bagi antum semuanya, bahwasanya burung tidak akan hinggap di suatu tempat yang tempat tersebut tidak tenang. Kalau banyak geraknya, maka burung tidak akan hinggap di tempat tersebut. Burung hanya akan menghinggapi suatu tempat yang tenang, tidak banyak gerakan. Dan ini sama menunjukkan bagaimana khusyuknya para sahabat. Saking mereka ingin mendengarkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, mereka ingin mentadaburinya, mereka tidak ingin terlewatkan, tidak ingin salah dalam mendengarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Sehingga dikabarkan oleh Usamah, seolah-olah burung hinggap di kepala mereka. Subhanallah. Dan ini adalah jamaah yang Allah Ta'ala. Bagaimana kita lihat praktek langsung dari para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, manusia terbaik yang Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Ta'ala. Mereka sangat khusyuk mendengarkan majelis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mereka diam, mereka mendengarkan dengan seksama. Tidak ada seorang pun dari mereka yang berbicara ketika hadis Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibacakan. Tidak ada seorang pun dari mereka yang berbicara dengan temannya sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis-hadisnya. Mereka tidak disibukkan dengan perkara dunia mereka. Mereka tidak disibukkan dengan urusan keluarga mereka di luar sana. Bukan mereka tidak memiliki keluarga, mereka memiliki anak, memiliki istri, memiliki keluarga, memiliki orang tua. Tapi ketika mendengarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis-hadisnya, mereka dengarkan dengan seksama, mereka tadaburi, mereka dengarkan baik-baik dengan khusyuk. Seolah-olah ada burung di kepala mereka, kata sahabat yang mulia ini. Dan ini adalah adab yang harus diperhatikan oleh setiap penuntut ilmu. Oleh karena itu Abdullah bin Mubarak, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah, beliau mengatakan, awwalul ilmi an-niyatu, thumma istima'u, thumma al-fahmu, thumma al-amalu, thumma hifdha, thumma nasru. Abdullah bin Mubarak mengatakan, yang pertama kali yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu yang mereka ingin mempelajari ilmu agama, ingin mempelajari agama Allah Taala, yang pertama adalah niat, an-niyatu, yaitu niat yang benar, niat yang lurus, ikhlas, ingin cari wajah Allah Taala. Ini yang pertama, an-niyah. Summa istima', kemudian setelah niat adalah istima', mendengarkan dengan seksama, mendengarkan dengan khusyuk, istima'. Summal fahmu, kemudian setelah itu difahami. Summal amalu, kemudian setelah difahami diamalkan ilmu tersebut. Summal hifdha, kemudian dihafalkan. Summa nasru, kemudian disebarkan, didakwahkan. Inilah adab dalam menuntut ilmu yang hendaklah diperhatikan oleh seluruh penuntut ilmu, hendaklah diperhatikan oleh kaum muslimin dan muslimat yang mereka benar-benar menginginkan ilmu dan mereka ingin agar ilmunya dapat bermanfaat bagi dunia dan akhirat mereka. Kita dengarkan azan solat Isya terlebih dahulu, insyaallah akan kita lanjutkan setelah Isya. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah milik Allah Taala, di sini muallif ingin menyampaikan kepada kita ya tentang bagaimana seorang harusnya memiliki adab dalam bermajelis ilmu. Muallif dalam masalah ini menjelaskan agar kita harus faham betul bahwasanya majelis ilmu, majelis yang di sana dibacakan ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala, majelis yang di sana dibacakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majelis seperti ini bukan majelis biasa. Majelis ini bukan bagaikan rapat dalam suatu perusahaan, bukan. Majelis ilmu juga bukan majelis warung kopi, bukan. Majelis ilmu bukan majelis di pinggiran jalan, tongkrongan anak-anak muda.
Ini adalah majelis ilmu, majelis yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, majelis yang dipenuhi oleh malaikat-malaikat Allah, majelis yang dibanggakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di hadapan malaikat-malaikat yang mulia. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat kedua, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum, jangan kalian tinggikan suara kalian, jangan kalian angkat suara kalian. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian tinggikan suara kalian melebihi suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata Hamad bin Zaid rahimahullahu ta'ala anhu, ara raf'as sauti alaihi ba'da mauti ka raf'i sauti alaihi fi hayatihi. Aku memandang, kata Hamad bin Zaid, aku memandang bahwasanya seseorang yang meninggikan suaranya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau meninggal dunia, ini kedudukannya sama saja dengan mereka yang meninggikan suara mereka di hadapan Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam sewaktu hidupnya Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya seorang pada hari ini mereka tinggikan suaranya di hadapan hadis-hadis Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama saja mereka dengan meninggikan suara mereka pada waktu hidupnya Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjelaskan, idza quri'al hadis wajaba 'alaika an tunsita lahu kama tunsitu lil Qur'ani. Apabila dibacakan kepada kalian hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajaba 'alaika, maka wajib bagi kalian antun sita, untuk mendengarkan diam dengan khusyuk, untuk diam dengarkan. Antun sita lahu kama tunsitu lil Qur'an, sebagaimana kalian khusyuk dalam mendengarkan Al-Qur'anul Karim. Jadi apabila dibacakan hadis Nabi jamaah milik Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka di antara hak Nabi yang mulia SAW adalah ketika dibacakan hadisnya ini, kita dengarkan dengan khusyuk, dengan seksama sebagaimana ketika dibacakan Al-Qur'anul Karim, kata beliau. Dan ini termasuk penghormatan kepada Rasulullah SAW, termasuk membesarkan Nabi Muhammad SAW. Dan ini adalah termasuk hak Nabi Muhammad SAW yang harus dipenuhi oleh umatnya, hak Nabi yang mulia SAW. Artinya di sini jamaah yang Allah Tabaraka wa Ta'ala, barakallahu fiha fikum, semoga Allah memberkahi ana dan antum semuanya. Ketika seorang guru, ustadz, kiai, ulama menyampaikan hadis Nabi Muhammad SAW, maka hukumnya sama dengan ketika Nabi Muhammad SAW bersabda dengan lisannya yang mulia SAW. Maksudnya di sini adalah dari sisi ini kita tidak boleh berbicara, kita harus diam, kita harus tinggalkan aktivitas kesibukan kita yang lainnya. Kita harus fokus mendengarkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang sedang dijelaskan. Kita harus fokus mendengarkan hadis-hadis Rasulullah SAW yang sedang dikaji dan sedang ditelaah
oleh guru-guru kita tersebut, oleh ustadz-ustadz kita, oleh kiai kita. Ini adalah adab yang benar dalam menuntut ilmu agama. Dan ini adalah adab yang benar ketika kita menghadiri majelis yang mulia, ketika kita hadir di majelis ilmu. Bukan sebaliknya, kita sibuk sendiri dalam majelis ilmu. Kita disibukkan dengan perkara dunia kita, padahal sedang dibacakan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Padahal sedang dikaji ayat Allah Taala. Kita sibuk dengan handphone kita, kita sibuk dengan teman kita, kita sibuk dengan urusan dunia kita. Bahkan terkadang kita tidur, padahal sedang dibacakan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Padahal sedang dijelaskan ayat-ayat Allah Taala. Maka jamaah yang Allah Taala, sungguh ini sebenarnya bukan penghinaan terhadap ustadz yang membacakan, bukan tidak menghormati guru yang menyampaikan, bukan tidak beradab kepada kiai yang ada di depan yang sedang menjelaskan ayat Allah Taala. Akan tapi pada hakikatnya mereka tidak menghormati Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak sedang memenuhi hak Rasulullah SAW. Makanya jangan heran orang-orang seperti ini dijadikan oleh Allah Taala keras hatinya. Dijadikan oleh Allah Taala sulit dia memahami ayat-ayat Allah, sulit dia memahami agama Allah Taala, sulit paham pelajaran. Dia rajin, dia datang majelis ilmu tidak menjadikan dia bertakwa kepada Allah Taala. Susah dia mengamalkan ilmu yang dia dapatkan. Bisa jadi sebabnya adalah karena tidak hormatnya dia kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak khusyuknya dia mendengarkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis Nabi dibacakan, dia tidak dengarkan. Berbeda halnya dengan para sahabat dahulu, yang mereka subhanallah begitu khusyuknya mendengarkan hadis Nabi yang mulia SAW. Semoga sehingga Allah Taala memuliakan mereka. Allah Taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian tinggikan suara kalian melebihi suara Nabi. Berkata Ahmad bin Zaid rahimahullahu ta'ala anhu, dahulu kami duduk di majelis Ayyub, lalu beliau rahimahullah mendengarkan adanya suara berisik dari jamaah. Kemudian beliau pun mengatakan, "Mahadza?" Apa ini? Suara apa ini? Amma balaghum anna raf'as saut indal hadis an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka raf'i saut alaihi fi hayatihi. Apa kata Ayub? Suara apa ini? Sewaktu dalam kajiannya, dalam majelisnya, dia mendengar ada suara berisik. Apa ini? Suara apa ini? Tidakkah mereka mengetahui? Apakah belum sampai pada mereka bahwa saya mengeraskan suara ketika dibacakan hadis-hadis Nabi? Ini hukumnya sebagaimana meninggikan suara di hadapan Rasulullah SAW ketika Rasul yang mulia SAW sedang berbicara dalam hidupnya. Subhanallah. Nah, kita lihat bagaimana para ulama marah jamaah dengan Allah Taala ketika dibacakan ayat Allah, dibacakan hadis-hadis Nabi, ternyata jamaahnya ribut. Kenapa? Dalam rangka menjaga hak Nabi yang mulia Muhammad SAW. Apakah belum sampai kepada mereka? Lihat bagaimana majelis Imam Waqi' bin Jarrah, yang mana majelisnya bagaikan solat.
kana tullabu Waqi' bin Jarrah fi majlisihi ka'annahum fi sholati. Dahulu murid-muridnya Waqi' bin Jarrah di majelis ilmu beliau ka'annahum fi shalah, seolah-olah mereka sedang sholat. Di sini menggambarkan bahwasanya bagaimana khusyuk majelis tersebut, bagaimana hening majelis tersebut. Mereka tidak tertawa terbahak-bahak sebagaimana mereka sedang menonton komedi, tertawa, ribut sendiri, bicara sendiri. Ka'annahum fi shalah, seolah-olah mereka sedang solat padahal mereka sedang bermajelis ilmu. Abdurrahman bin Mahdi, ulama besar yang wafat tahun 168 Hijriah, pada majelis beliau rahimahullah tidak ada satupun dari jamaah yang berani untuk berbicara. Tidak ada satupun yang berani ngomong, tidak berani berbicara. Tidak ada satupun yang berani hatta meraut pensil, tidak berani. Meraut pensil, pensilnya patah, meraut pensil tidak berani. Karena khawatirnya mereka akan mengganggu majelis ilmu, khawatir bikin ribut dalam majelis ilmu, sampai ngeraut pensil tidak berani. Dan tidak ada satupun orang yang berdiri ataupun berlalu lalang ketika hadis-hadis Nabi disampaikan, ketika ayat Allah Taala dibacakan dalam majelis ilmu. Tidak ada satupun yang berani berdiri. Semua duduk kecuali apabila mereka benar-benar memiliki hajat, seolah-olah di kepala mereka ada seekor burung dan seolah-olah mereka sedang sholat. Bahkan pernah suatu ketika dalam majelis tersebut ada seorang yang tertawa sendiri. Dia tertawa dalam majelis ilmu, majelisnya Abdurrahman bin Mahdi rahimahullahu ta'ala anhu, sehingga suara tertawanya ini terdengar oleh beliau rahimahullah. Maka beliau pun bertanya, siapa yang barusan tertawa? Maka para jamaah pun langsung menunjuk ke arah salah seorang jamaah. Maka Abdurrahman bin Mahdi mengatakan, Anda belajar hadis dan Anda tertawa. Hadis-hadis Nabi sedang disampaikan, Anda tertawa. Ayat Allah Taala sedang dijelaskan, Anda tertawa. Kemudian beliau rahimahullah mengatakan, pengajian saya liburkan selama 1 bulan. Subhanallah. Ya, ini jamaah milik Allah Taala. Beliau memberikan hukuman kepada murid-muridnya, kepada jamaahnya, karena tidak beradab ketika menghadiri majelis ilmu, tidak beradab ketika dibacakan ayat Allah, dibacakan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka tertawa. Dia tidak menghargai, tidak menghormati Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau marah, diliburkan kajian selama 1 bulan. Subhanallah. Jadi di sini ulama marah jika ada yang berisik, ada yang berbicara, ada yang ngobrol waktu majelis, waktu kajian, sehingga mereka tidak mendapatkan khusyuan dalam majelis tersebut. Karena inilah hak Nabi Muhammad SAW. Sungguh mereka tidak tersinggung karena pribadi mereka tidak merasa direndahkan karena diri mereka tidak. Bukan karena mereka merasa tidak dianggap sama murid-muridnya, tidak. Akan tapi menjadikan mereka marah, yang menjadikan mereka cemburu adalah ketika firman Allah Taala dibacakan, hadis Nabi Muhammad SAW disampaikan, kemudian diacuhkan oleh manusia, kemudian tidak dianggap oleh murid-muridnya ketika dibacakan hadis Nabi Muhammad SAW dan ayat dari Allah Taala.
Karena ini termasuk tidak adab kepada Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka marah. Maka di sini jamaah milik Allah Taala, yang pertama kali harus kita jaga, yang harus kita penuhi pada saat kita menghadiri majelis ilmu, pada saat kita diam menghadiri majelis ilmu, waktu kajian, waktu di kelas belajar agama. Kenapa kita diam? Kenapa kita jaga adab kita? Kenapa kita tidak berbicara dengan teman kita? Kenapa kita tinggalkan kesibukan dunia kita? Kenapa kita tidak tidur di kelas, tidak tidur waktu kajian? Bukan karena guru kita, bukan karena mereka, akan tapi karena Allah Taala. Karena kita ingin menjaga hak Allah, kita ingin menjaga hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan jamaah milik Allah Taala, kalau seandainya ada utusan raja atau utusan presiden datang membawakan kepada antum, ini ada pesan presiden, datang ajudan pakai pakaian lengkap, rapi, datang membawakan surat keputusan presiden untuk antum, datang ke rumah, kemudian dibacakan. Apakah antum sewaktu dibacakan surat dari raja tersebut oleh utusannya ini, kemudian antum sambil tiduran, berani seperti itu? Atau waktu dibacakan surat tadi antum sambil ngopi, sambil santai, acuh, ngobrol sendiri, atau ngobrol dengan keluarga, ngobrol dengan teman, sewaktu surat dari raja, dari pimpinan suatu negara ini datang dan sedang dibacakan di hadapan antum, berani seperti itu? Tentu tidak berani, langsung ditangkap, dipenjarakan, bahkan dipenggal mungkin. Kenapa? Tidak hormat kepada raja, tidak hormat pada presiden. Lalu bagaimana apabila yang sedang dibacakan adalah ayat-ayat Allah Rabbul Alamin, Malik Yaumiddin, Malikul Mulk, raja dari segala raja, pemilik alam semesta. Ayat-ayatnya sedang dibacakan. Subhanallah. Hadis, ucapan Rasulnya, utusannya Nabi Muhammad SAW, hadisnya sedang dibacakan. Padahal Rasul yang mulia Muhammad SAW tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini apa yang disampaikan dari Allah Taala. Kemudian kita tidak dengarkan, kemudian kita sepelekan, kita ngobrol dengan teman-teman kita sambil ngopi. Dibacakan hadis Nabi, santai dia ngopi depan. Sebagian tidur. Subhanallah. Mana adab kita sebagai seorang penuntut ilmu? Kita orang belajar, mempelajari ayat Allah Taala. Ustaz, tapi kok kajian-kajian banyak seperti ini, mereka tidak faham. Ya. Beda tentunya, antum sudah belajar, antum penuntut ilmu. Allah Taala anugerahkan kepada kita ilmu agama, pemahaman. Maka hendaklah ilmu ini ada bekasnya. Tampilkan, oh ini loh adab yang benar sebagai seorang penuntut ilmu. Jamaah dengan Allah Taala. Pada hari ini, sekarang ini, Allah Taala tidak nuntut lebih dari kita. Kita tidak diperintahkan untuk perang sekarang. Kita lihat bagaimana dahulu para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, mereka berperang dengan harta mereka, dengan jiwa mereka. Mereka tinggalkan negara mereka, kampung halaman mereka. Mereka berjuang. Sedangkan kita jamaah milik Allah Taala untuk diam sebentar saja sewaktu dibacakan hadis Nabi tidak sanggup. Subhanallah. Diam sebentar menyimak dibacakan ayat dari Allah tidak sanggup, tidak bisa. Subhanallah. Bagaimana kita bisa mengatakan, oh kalau seandainya anak hidup bersama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka anak akan ikut tuh perang Badar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Hadis Nabi dibacakan, antum diam tidak bisa.
Bagaimana mau ikut perang bersama Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Subhanallah. Ya, maka ini hendaklah diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu. Bagaimana adab dalam belajar ilmu. Adab sewaktu mendengarkan hadis Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana Imam Malik rahimahullahu taala anhu. Dalam suatu kisahnya Imam Malik bin Anas yang tercantum dalam kitab Al-Madkhul Ibn al-Hajj, salah satu murid dari Imam Malik yaitu Ibnu Wahab mengatakan, suatu hari ketika Imam Malik menyampaikan hadis Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba kami dapati raut wajah Imam Malik berubah. Waktu kajian bawakan hadis Nabi, muka Imam Malik berubah menjadi memerah. Terlihat dari wajah beliau rahimahullahu ta'ala sedang menahan rasa sakit, dan ekspresi tersebut tetap melekat di wajah beliau sampai selesai kajian. Nampak dari wajah Imam Malik sedang merasa sakit sampai selesai kajian. Dan ketika kajian selesai, ditutup, maka murid-murid beliau sudah keluar dari majelis dan pulang ke rumah-rumah mereka. Maka beliau pun langsung membuka sepatu beliau rahimahullah, dan ternyata didapati dalam sepatu beliau tersebut terdapat seekor kalajengking yang telah menggigit kaki Imam Malik rahimahullah. Dan kalajengking ini menggigit beliau rahimahullah berkali-kali sewaktu kajian tadi. Maka muridnya pun bertanya kepada Imam Malik, "Ya Imam, wahai Imam Malik, apa yang mencegah engkau untuk membuka sepatumu waktu kajian tadi? Ngapa ndak buka aja sepatu itu? Padahal digigit kalajengking itu sakit. Ngapa ndak buka sepatu sebentar? Akan tapi engkau terus saja menjelaskan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ngapa ndak berhenti bentar lagi bacakan hadis, stop sebentar, buka sepatunya, buang kalajengkingnya, kemudian lanjut lagi. Kenapa tidak seperti itu wahai Imam?" kata muridnya. Maka Imam Malik pun mengucapkan sesuatu yang mencengangkan, yang mencerminkan betapa besar takzim beliau kepada Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Istahyaitu minan nabi sallallahu alaihi wasallam an yakuna al-hadithuhu yuqra wa aqta'ahu lidari asabu badani." Apa kata Imam Malik? Istahyaitu minan nabi, aku malu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sewaktu hadis beliau dibacakan, kemudian aku potong hanya untuk menghilangkan rasa sakit yang menimpa diriku. Subhanallah. Tidak enak Imam Malik untuk melepaskan sepatunya. Kenapa? Karena hadis Nabi lagi dibacakan, jamaah milik Allah Taala. Lihat, bandingkan dengan kita sekarang. Hadis Nabi dibacakan, kita tidur. Hadis Nabi dibacakan, kita ngobrol sendiri, sibuk dengan HP-nya. Subhanallah. Lalu seperti ini kita mengharapkan surga Allah. Subhanallah. Maka bertakwa kepada Allah Taala. Lihat bagaimana para ulama, mereka benar-benar mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka jaga betul ini hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita penuhi. Dengarkan sewaktu dibacakan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jangan klaim saya cinta Nabi, saya cinta Rasulullah, tapi sewaktu dibacakan hadis Nabi, dia tidur. Sewaktu diberikan sunnah Nabi, dikatakan ini sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dia tidak mau kerjakan. Ini bagaimana cintanya? Maka inilah jamaah milik Allah Taala, mereka yang benar-benar menghormati Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mereka benar-benar mempraktekkan
firman Allah tabaraka wa taala dalam Quran surah Al-Hajj ayat 32 yang mana Allah tabaraka wa taala mengatakan wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub, dan barang siapa yang yu'azzim mengagungkan sya'airallah, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka ini merupakan bukti takwa yang benar ada dalam hatinya. Jadi ya hendaklah seorang menuntut ilmu ya sewaktu menghadiri majelis ilmu, sewaktu dibacakan ayat Allah tabaraka wa taala, dia jaga benar-benar adabnya. Jangan sibuk sendiri. Jangan dia melakukan hal-hal yang tidak beradab. Sebagai seorang menuntut ilmu, diamlah sewaktu disampaikan ilmu. Ini subhanallah, yang kurang sekali adab kita, jauh sekali dengan para sahabat dakwah. Kemudian adapun membesarkan Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya, maka adalah dengan cara mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membesarkan perintahnya, mengerjakan perintahnya, menerima hukumnya, beradab sesuai dengan ucapannya, dan tidak menyalahi hadis Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak mendahulukan pendapat seorang di atas pendapat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah bentuk pengagungan seseorang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan maka jamaah milik Allah tabaraka wa taala, sekali lagi dan kembali kami mengingatkan kepada diri kami pribadi dan kepada antum dan antunna semuanya, ya hendaklah kita jaga benar hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Semoga dengannya Allah tabaraka wa taala ridha dengan kita. Semoga dengannya Allah cinta pada kita. Dan semoga dengannya Allah tabaraka wa taala berikan hidayah kepada kita. Allah ampunkan dosa-dosa kita, dan Allah tabaraka wa taala masukkan kita ke dalam surganya. Amin Allahumma amin. Ana rasa ini saja yang dapat ana sampaikan pada kesempatan yang penuh barokah ini. Kurang lebihnya kami minta maaf. Apa yang benar datang dari Allah tabaraka wa taala, dan yang salah datang dari kelemahan ilmu ana dan dari syaitan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.